Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Senang rasanya Bapak bisa bertemu kembali dengan anak-anak hari ini ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Kemarin Bapak sudah memberikan materi ya. Namun sebelum lanjut anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali duduk anak-anak. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Bapak, Ya. tidak hadir sakit 4 orang. Sakit 4 orang. Absen 3, Absen. 18, 22, dan 23. Ya. Sakit 3 orang, izin 1 orang ya. Ya. Nah, itu anak-anak, jadi temannya ada 4 orang yang tidak hadir, sakit 3 orang, 1 izin. Nah, yang lainnya yang sudah hadir, Bapak ucapkan terima kasih ya. Jaga kesehatan ya, biar tidak sakit ya. Jaga selalu kesehatan. Baik, lanjut anak-anak ya. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Berkaitan dengan materi kemarin ya. Kemarin Bapak sudah memberikan materi mengenai pemuaian zat padat ya. Apakah di antara kalian masih ingat tentang pemuaian zat padat itu seperti apa? Bisa ceritakan sedikit mengenai materi pemuaian zat padat kemarin? Apa itu pemuaian zat padat? Ayo. Ya, Suta silakan. Sedikit sampaikan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Nah, pemuaian itu dipengaruhi oleh suhu, koefisien muai, dan alkalon. Oke. Nah, jika koefisien muainya besar, maka pemuaiannya akan lebih besar. Nah, jika koefisien muainya kecil, juga pemuaiannya akan lebih kecil. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat Sutanya. Oke, memang benar anak-anak ya. Jadi pemuaian zat padat adalah perubahan bentuk ukuran dari zat padat itu sendiri karena dipengaruhi oleh satu faktor suhu ya, kenaikan suhu, yang kedua adalah koefisien memuai, dan yang ketiga adalah jenis zatnya ya, itu ya. Oke, anak-anak sudah paham, masih ingat materi yang kemarin, dan materi ini akan berlanjut sesuai dengan apa yang nanti akan Bapak bawakan ya terkait dengan materi pemuaian zat. Nah, hari ini kita akan mengulas ya materi pemuaian zat gas dan zat cair ya. Nah, itu anak-anak bisa perhatikan apa sebenarnya tujuan dari materi pemuaian zat cair dan gas ini ya. Tujuan materi dari pembelajaran dari materi zat cair dan gas ini adalah sebagai berikut anak-anak ya. 1, peserta didik mampu memahami konsep pemuaian zat cair dan zat gas. Yang kedua, peserta didik mampu ya menemukan berbagai peristiwa dalam kehidupan yang berkaitan dengan pemuaian zat cair dan zat gas. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemuaian zat cair dan zat gas dalam kehidupan. Itu ya. Baik, itu tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai ya. Selanjutnya, sebelum mencapai tujuan pembelajaran itu, anak-anak Bapak akan evaluasi terlebih dahulu ya, sejauh mana kemampuan anak-anak, sejauh mana kesiapan anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini ya, melalui pretest. Bapak akan bagikan linknya melalui link WA group anak-anak ya. Silakan anak-anak buka linknya melalui WA group dan silakan anak-anak jawab soalnya.
Setelah anak-anak menjawab soalnya, silakan anak-anak langsung kirim jawabannya. Oke, silakan anak-anak. Jika sudah selesai menjawab soalnya, silakan langsung dikirim ya. Oke, sudah? Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan menayangkan sebuah permasalahan ya. Namun sebelumnya anak-anak silakan duduk di masing-masing kelompoknya yang sudah terbentuk kemarin. Dan Bapak juga akan membagikan lembar kerja. Nantinya bisa sebagai lembar diskusi kalian di masing-masing kelompok ya. Silakan dipahami dulu LKPD-nya sambil kalian melihat tayangan yang Bapak akan tayangkan. Nah, di materi ini kita akan mengulas permasalahan dalam kehidupan mengenai pemuaian zat cair dan zat gas ya. Tentunya anak-anak perlu diketahui banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan zat cair dan zat gas ya. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut ya yang Bapak bisa tayangkan. Nah, ini tayangan dalam bentuk gambar anak-anak. Jadi contoh dari pemuaian zat gas dan zat cair ya. Nah, ada balon kenapa bisa terbang, membumbung tinggi, terus yang satunya itu pemuaian zat cair, ada termometer, alat pengukur suhu. Nah, seperti apa kerja dari termometer itu? Nah, itu salah satu peristiwa-peristiwa ataupun alat yang bisa Bapak tayangkan sebagai bahan kalian untuk mendiskusikan di masing-masing kelompok sesuai permasalahan yang diminta pada LKPD kalian. Nah, ini juga terkait ada kendaraan. Apa kaitannya kendaraan bermotor itu ataupun mobil di jalanan dengan peristiwa pemuaian apa di sini? Ya. Pemuaian apa yang terjadi di sini? Ya. Nah, itu. Nah, tolong diperhatikan. Ada beberapa peristiwa. Ya. Di masing-masing gambar ini mewakili peristiwa pemuaian baik zat cair maupun zat gas, ya. Nah, anak nanti temukan di sini dan anak-anak bisa lakukan satu alternatif menjawab permasalahan ini melalui referensi atau acuan yang anak-anak bisa akses di HP kalian, di internet ataupun di buku pegangan kalian. Termasuk nanti melalui penyelidikan ya yang kalian mungkin bisa lakukan. Nah, ini beberapa gambar yang Bapak tayangkan. Peristiwa yang berkaitan dengan pemuaian zat cair dan zat gas. Bapak minta anak-anak bisa menemukan. Ya, ini. Oke. Nah, silakan diskusikan langsung anak-anak sesuai dengan petunjuk LKPD ya. Silakan langsung bekerja berdasarkan lembar tayangan permasalahan yang Bapak tayangkan itu. Silakan anak-anak berdiskusi. Pak Arab di masing-masing kelompok bekerja sama dengan baik ya, saling berkoordinasi, saling memberikan masukan ya. Untuk bisa memecahkan masalah yang kalian temukan dari tayangan yang Bapak tayangkan di depan. Saling komunikasi anak-anak ya. Kelompok ini Bapak harapkan kerjasamanya. Nah, anak bisa melihat referensi atau acuan yang ada di HP kalian di internet terkait dengan permasalahan yang kalian temukan sesuai dengan tayangan yang Bapak tayangkan.
Baik anak-anak, kalau sudah bisa langsung untuk presentasi ya di masing-masing kelompok agar menyiapkan. Sudah? Ya, silakan kelompoknya Ika mungkin terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk itu kasih aplaus dulu buat kelompoknya Ika. Biar semangat, oke? Siapa kita? Ya, tepuk tangannya dulu. Silakan, Ika. Ya. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi, sahabat belajar di Spenba. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lika Deka Parenta Baby. Dan setelah karena kita akan memanaskan alat pemanasnya. Hidupkan ya, udah. Nah, di sini kita menyiapkan 2 gelas minyak yang berisi air. Yang satunya air panas yang setelah dihidupkan dan yang satunya air dingin. Karena di sini kita akan mencoba untuk memasukkan air apabila dan sekarang kita akan menaruh balon ini di lampu Erlenmeyer seperti yang sudah kalian lihat. Lampu Erlenmeyer ini kita pegang dengan menggunakan alat gas air, lalu kita memasukkannya ke dalam air panas. Dan dapat kalian lihat di sini telah ada perubahan, yaitu mengembangnya balon ini. Seperti yang kalian lihat, mengembangnya itu bertambah besar. Itu karena apa? Hal ini disebabkan karena adanya Bisa di kenaikan pada suhunya suhu. dinaikkan. Nah, karena adanya kenaikan suhu yang membuat balon ini menjadi Diturunkan mengembang lagi, atau bertambah besar. Belum, biarkan dulu reaksinya. Nah, jadi di sini apabila nanti dalam jangka waktu yang lama balon ini akan menjadi makin besar atau bertambah besar karena adanya kenaikan. Turunkan lagi. Hubungkan dengan konsep pemuaian gas berpengaruh karena adanya pemuaian gas di dalam balon akibat adanya peningkatan maupun penurunan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka tekanan gas semakin meningkat. Sekarang saya akan menggambarkan kondisi balon yang telah kelompok saya amati. Kondisi balon saat lampu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas. Ini sudah ada contohnya. Jadi, karena adanya peningkatan suhu saat lampu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas, maka kondisi balon adalah mengembang atau bertambah besar. Kondisi balon saat lampu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin itu karena adanya penurunan suhu saat lampu Erlenmeyer. Ya, bisa langsung diperagakan atau dipindahkan. Nah, sekarang kita akan memperagakannya untuk ke air dinginnya. Sekarang kita akan melepas kencangan dari pemegangan ini. Lalu kita akan mengambil lampu Erlenmeyer ini dengan menggunakan lap. Karena ini panas, jadi kita akan Pegang mengambil labunya. dengan sangat hati-hati. Ntar dulu. Matikan dulu airnya. Nah, ini dapat kalian perhatikan ya, mengapa kita menggunakan lap? Itu karena pasti lampu Erlenmeyer ini tuh akan menjadi sangat panas ketika kita menggunakan. Kemudian Nah, lalu lampu Erlenmeyer yang sudah berisi balon ini, kalian lihat kan dia itu sudah mengembang. Sekarang kita akan memasukkannya ke dalam air dingin. Nah, dapat kalian lihat di sini itu pasti adanya yang namanya penurunan suhu. Jadi, di sana apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kasih aplaus dulu buat kelompoknya Ika. Nah, luar biasa penampilannya kelompoknya Ika ya, yang sudah melakukan penyelidikan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang ditemukan oleh kelompoknya Ika ya. Nah, itu hasil penyelidikannya. Selanjutnya dari kelompok yang lain ya, Bapak harapkan mau menanggapi ataupun bertanya terhadap penyajian dari kelompoknya Ika. Untuk itu waktu Bapak persilakan. Silakan kelompok yang lain. Mulai dari kelompoknya Ulan, boleh. Suta ya, kelompoknya Galuh ya. Aldi ya. Om Swastiastu.
contoh pemuaian zat gas. Ya, contoh pemuaiannya. Ya, jelas itu pertanyaannya ya. Silakan tanggapi kelompoknya. Langsung bisa tanggapi. Siapa boleh menanggapi? Justin boleh. Baik, terima kasih untuk Aldi karena telah memberikannya pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di sini saya ingin menjawab sebutkan contoh pemuaian satgas. Nah, jadi di sini dapat saya contohkan seperti apa yang telah saya lakukan tadi mengenai penyelidikan ini. Nah, jadi di sini dapat Aldi lihat setelah kami melakukan penyelidikan tadi pada balon ini itu adanya satgas. Satgas Pemuaian yang satgas ya. mempengaruhi balon tersebut. Jadi inilah merupakan contohnya seperti satgas yang telah Ika contohkan tadi mengenai kenaikan maupun penurunan suhu. Apakah bisa diterima? Terima Ya. kasih. Oke, itu tanggapan dari kelompoknya Ika untuk pertanyaan Tia ya. Tia Aryani ya. Tepuk tangan dulu buat Ika dan Tia Aryani ya. Baik anak-anak, jadi perlu diluruskan juga. Jadi yang namanya memuai itu suhu itu meningkat anak-anak ya. Jadi mengembang, terus yang menyusut ada penurunan suhu ya. Itu seperti itu ya sedikit. Nah demikian penyajian dari kelompoknya Ika bisa diakhiri oleh kelompoknya Ika. Silakan. Terima kasih karena sudah memberikan waktunya. Jadi di sini kami akhiri dengan para besar itu. Santi. Ya. Baik, Bapak lanjutkan untuk kelompok berikutnya yang mau tampil siapa? Hidup. Nah, hidupkan, jangan dimatikan. Hidup. Nah, menurut teori, balon ini akan mengembang karena adanya peningkatan suhu yang diakibatkan oleh air panas yang membuat balon tersebut ada peningkatan suhu yang akan membuat adanya pemuaian di dalam balon tersebut yang membuat balon tersebut mengembang. Nah, akan saya berikan ini kepada Wulan. Kondisi airnya saat air panas, balon tersebut akan mengembang atau mengembung. Sedangkan pada saat air dingin, balon tersebut akan mengempes atau menyusut. Nah, di sini ada pembahasan. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, jika labu Erlenmeyer dimasukkan dalam air panas, balon akan mengembung karena adanya kenaikan suhu yang mengakibatkan pemuaian yang membuat balon itu mengembung. Nah, berikutnya akan dibacakan oleh Septi. Nah, cara balon udara untuk terbang seperti disampaikan Pak Guru tadi, yaitu menggunakan udara dipanaskan, kemudian ada kenaikan suhu pada balon yang mengakibatkan pemuaian. Lalu balon tersebut bisa mengembang dan bisa melayang dengan membawa bebannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, cukup. Ya, silakan satu orang aja. Ya. Ya, Gloria. Siapa? Ya, silakan. Leonia. Om Swastiastu. Ya. Oh iya, disampaikan juga zat cairnya itu. Boleh itu langsung sekarang karena ada pemanasan itu boleh. Itu langsung dipakai. Air yang dipanaskan itu bisa mewakili. Pemuaian. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sumi. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Contoh pemuaian zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti air ini yang dipanaskan. Dia itu setelah dipanaskan dia menguap. Menguap itu adalah contoh pemuaian zat cair. Ada juga seperti air raksa pada termometer. Nah, itu saja. Ya, air raksa. Sekian presentasi dari saya, dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya Suta. Nah, ada yang lain bisa mencontohkan misalnya peristiwa pemuaian zat cair seperti apa? Ya, silakan. Di mejanya bisa langsung di sana. Oke, kelompoknya Galuh ya.
Oke. Oh ya, langsung di sana boleh ya. Nah, ini bisa dilihat ada satu botol air. Ya. Nah, di sini airnya ini tidak diisi penuh. Karena kalau airnya diisi penuh, maka botolnya ini bisa meledak karena terjadi pemuaian. Nah, uang di sini itu berfungsi untuk proses pemuaian. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Om Santi Santi. Ya, kasih tepuk tangan Jula. Nah, itu anak-anak ya, salah satu contoh peristiwa yang mungkin diterapkan untuk mengantisipasi proses pemuaian yang terjadi. Nah, seperti yang disampaikan Galuh, memang benar anak-anak, ada semacam ruang, masih ruang yang disediakan untuk pemuaian dari isi minuman ataupun air isi ulang itu ketika terjadi pemuaian. Nah, kalau diisi penuh, itu dampaknya nanti bisa menimbulkan ledakan pada saat terjadinya proses pemuaian akibat peningkatan suhu di sekitar ya. Itu karena mengalami pemanasan akibat peningkatan suhu itu. Kalau isi air dari botol minuman itu penuh nanti bisa meledak. Seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak ulasan hari ini. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan kegiatan proses pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Langsung aja. Ya, Ika. Om Swastiastu. Santi. Tepuk tangan dulu buat temennya yang sudah menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Demikian yang Bapak bisa simpulkan untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri pertemuan pembelajaran hari ini, mari kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi apa yang kalian bisa temukan dari hasil pembelajaran kali ini? Ada yang bisa menambahkan? Atau hal-hal apa yang kalian anggap menarik dari pembelajaran mengenai materi pemuaian zat cair dan zat gas ini? Apakah kalian senang mengikuti proses pembelajaran hari ini? Dan apakah kalian bisa menyimak apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan materi pembelajaran hari ini? Itu kalian bisa melakukan satu bentuk penilaian. Silakan. Ya, Ika boleh. Om Swastiastu. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai materi hari ini, yaitu mengenai pemuaian zat gas dan juga zat cair. Jadi dari seluruh materi yang telah dijelaskan oleh Pak Guru tadi, bagi saya itu sangat menarik. Terima kasih. Ya. Ya, kasih aplaus dulu buat Ikanya. Terus kira-kira apa manfaat pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menambahkan lagi sedikit? Dengan mempelajari materi pemuaian zat cair dan zat gas, apa manfaatnya buat kalian dalam kehidupan nanti? Ayo, siapa? Manfaatnya? Silakan. Yang lainnya, coba.
Ya, Galuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi manfaat dari kita mempelajari materi hari ini adalah kita jadi tahu bagaimana caranya kita naik balon udara dengan benar, cara turun dari balon udara yang benar. Jadi demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan permohonan. Om Santi. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Benar anak-anak ya. Itu kita bisa menerapkan konsep pemuaian Satgas ini saat kita berwisata di suatu tempat menaiki balon udara ya. Jadi biar tidak terasa was-was kalian, apakah setelah balon udara itu membumbung ke udara kamu bisa turun lagi atau tidak? Tapi karena kamu sudah mempelajari konsep pemuaian Satgas, kamu pasti akan menyadari ketika balon udara itu diturunkan, suhunya pasti akan mendarat kembali ke darat, gitu ya. Karena konsep kalian sudah pahami dari pembelajaran hari ini tentang pemuaian Satgas dan Satcair juga ya. Ya, hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Namun sebelum Bapak akhiri, silakan anak-anak mengikuti post test terlebih dahulu ya. Bapak akan mengirimkan link untuk post testnya anak-anak ya. Bapak sudah bagikan link untuk post testnya di WA grup kalian. Jika nanti sudah selesai mengerjakan, silakan dikirim langsung ya. Baik, kalau sudah anak-anak bisa langsung kirim jawabannya. Nah, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa di rumah mengerjakan latihan di halaman 105 ya, untuk memperkuat ya pemahaman kalian tentang materi pemuaian Satcair dan Satgas ya, di halaman 105 ya. Oke, anak-anak, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas keterlibatan anak-anak selama proses pembelajaran hari ini. Untuk itu mari kita akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan Paramo Santi. Silakan. Om Santi. Terima kasih anak-anak ya. Silakan anak-anak beristirahat.